Oke, kita mulai ya kuliah pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua. Sore, Pak. Sore, Pak. Ya, gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mohon maaf yang kelas pagi digeser kuliahnya menjadi kuliah sore karena tadi pagi saya ada rapat itu ya dengan Pak Kiftian, semuanya tadi rapat ya. Tapi tidak apa-apa, itu tidak mengurangi esensi dari perkuliahan kita karena kuliah sekarang bisa kapanpun, dimanapun gitu kan. Jadi bahkan ada yang nggak hadir kuliah hari ini pun bisa nonton di YouTube juga gitu ya. Karena ini saya rekam, nanti saya upload gitu ya. Seperti itu, bisa diulang-ulang nontonnya gitu. Ya, oke baik. Kita hari ini ada matematika ya kalau nggak salah tadi ya. Ya ini matematika sebagian hadir karena dosen jam pertama belum ada anunya ya, belum datang ya, belum ada kabar. Oke nggak apa-apa, ya, sambil menunggu gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi di e-learning ya. Di e-learning itu kita akan belajar mengenai landasan ya. Ini kelihatan tampilannya e-learning saya? Kelihatan Pak. Nah, landasan media pembelajaran gitu. Nanti kalian bisa download gitu ya. Nah, namun ini saya jelaskan lebih detail terkait landasan media pembelajaran. Minggu lalu terkait sejarah jenis dan klasifikasi media pembelajaran, di situ sedikit saya singgung ya, sedikit saya singgung mengenai landasan media pembelajaran. Apa itu? Kerucut pengalaman Edgar Dale. Ingat kalian minggu lalu? Kerucut pengalaman. Sudah saya sampaikan itu kan? Ya? Ada yang ingat? Ingat atau enggak? Halo, perhatian. Sudah kan saya sampaikan itu ya? Ya. Yes. Jadi yang saya bahas di sini di landasan media pembelajaran itu sebenarnya nyambung sama minggu lalu gitu ya. Sorry. Ya. Saya bahas yang ini dulu. Aduh, sorry. Nah, landasan media pembelajaran yang terkait dengan jadi landasan media pembelajaran di sini saya bagi menjadi dua gitu ya. Ada yang kaitannya dengan teori belajar, sama ada yang nanti landasan psikologis, landasan empiris dan seterusnya. Hari ini yang pertama kita bahas itu dulu, yang teori belajar. Ya, nah ini sedikit saya tampilkan. Nah ini nih, landasan media pembelajaran salah satunya itu kerucut pengalaman Edgar Dale. Minggu lalu sudah saya jelasin tuh. Yang membaca, mendengar, melihat, dengar dan lihat, katakan dan lakukan. Sudah kan? Ini minggu lalu? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sudah, Pak. Selanjutnya saya membahas teori belajarnya. Nah, teori belajarnya di sini ya. Saya akan bahas di sini teori behavioristik, kognitif sama konstruktivistik gitu ya. Apa kaitannya teori belajar ini di media pembelajaran gitu. Ya. Saya akan jelaskan menggunakan papan tulis aja seperti kita kuliah di kelas gitu ya. Jadi menggunakan papan tulis aja. Ibaratnya hari ini saya nggak bawa PowerPoint kisahnya gitu kan. Kalau di kelas jadi menggunakan papan tulis saja. Tulis virtual dalam hal ini. Ya. Oke, ini dia. Oke. Ya. Jadi landasan penggunaan media pembelajaran ya. Dari aspek teori belajar ya atau teori belajar yang berkaitan dengan media pembelajaran ya. Teori belajar yang berkaitan dengan teori belajar dengan media pembelajaran. Media pembelajaran. Ya. Oke, barangkali di semester-semester sebelumnya kalian sudah pernah dikasih tahu oleh dosen lain teori-teori belajar barangkali. Silakan. Ada yang mau memberikan pendapat? Apa yang kalian ketahui teori belajar? Apa aja yang kalian tahu? Behavioristik, kemudian apa lagi? Halo? Atau belum pernah disampaikan di mata kuliah sebelumnya?
Pernah Pak, teori belajar. Nah, apa lagi? Pernah, Pak. Nah, apalagi kok gitu? Ada teori behavioristik, terus ada teori apa lagi? Kognitif, Pak. Teori kognitif, oke. Kognitif. Teori humanistik, Pak. Humanistik, oke, mantap. Ada banyak sekali. Humanistik, apalagi? Konstruktif. Oke. Konstruktivistik. Sama aja ya, behaviorisme. Konstruktivisme itu maknanya sama saja sebenarnya gitu ya. Kemudian apalagi? Iya, Pak. Apalagi yang kalian ketahui, teori apa lagi? Teori Sibernetik, Pak. sibernetik. Oke, mantap tuh, mantap. Ya. Sibernetik. Terus apa lagi? Teori belajar bermakna kah apa? Ada Teori ini? Gestalt. Oke, Gestalt, mantap. Oke, Gestalt ya, teori Gestalt. Apalagi? Ada banyak nih teorinya gitu kan? Pak. Teori ini belajar bermakna, ada yang tahu? Dari Brunner, pernah dengar? Enggak, Pak. Belum. Pak. Oke. Teori pembelajaran bermakna ya. Teori belajar bermakna. Nah, gitu ya. Dan seterusnya ya. Ada banyak sekali teori belajar. Teori pembelajaran sosial, Pak. Sosial itu masuknya di sini. Apa namanya? Dia masuk di kognitif konstruktivistik ya. Jadi gini. Ada gabungan ya, kognitif konstruktivistik itu pembagiannya nanti di dalam itu ada teori sosial ya. Teori belajar sosial dari Vygotsky ya, teori interaksi sosial. Nah, teori interaksi sosial. Oke. Dan seterusnya ada banyak sekali. Nanti kalian bisa cari satu persatu ya untuk penjelasannya. Nah, di kuliah hari ini saya membatasi ya, nggak semua saya bahas karena kan ada yang terkeluar dari Zoom. Assalamualaikum Pak, terkeluar dari Zoom. Oke, ini sudah saya accept semua ya. Oke, ntar dulu. Oke. Nah, dari beberapa teori belajar, ada beberapa teori belajar yang erat kaitannya atau sangat erat dengan media pembelajaran. Nah, teori belajar mana saja? Kita akan bahas itu satu persatu di sini, ya. Yang paling erat teori belajar pada media pembelajaran atau landasan penggunaan media pembelajaran yang berkaitan dengan teori belajar itu yang paling erat yang dipakai adalah teori behavioristik, ya. Teori behavioristik. Pak, apakah yang lain enggak? Bisa juga. Contoh, konstruktivistik misalnya. Tapi nanti penjelasannya ya. Apa konstruktivistik? Belajar dengan membangun pengetahuan secara mandiri, konstruk materi pembelajaran secara mandiri. Gitu ya. Apa contohnya media pembelajaran yang bisa membuat siswa belajar mandiri? Contohnya belajar menggunakan game Android. Nah, itu tuh konstruktivistik, gitu kan? Seperti itu, ya. Sebagian bisa beririsan gitu ya. Namun yang paling banyak atau landasan dasar dari penggunaan media pembelajaran adalah teori behavioristik, ya. Behavior, ya. Atau apa nih? Behavior itu kalau bahasa Inggris ini, bahasa Indonesianya apa nih? Apa behavior itu? Tingkah laku. Tingkah laku. Perubahan tingkah laku ya. Nah, jadi teori ini maksudnya adalah belajar itu siswa dikatakan belajar jika terjadi perubahan tingkah laku. Nah, itu kata kuncinya. Jadi saya dikatakan belajar jika terjadi perubahan pada diri saya. Yang dari misalnya ya, yang dari kurang tahu atau tidak tahu menjadi tahu, minimal itu perubahannya. Yang dari katakanlah tidak bisa, gitu kan, tidak bisa atau misalnya
kurang mampu dalam menguasai ilmu tertentu menjadi bisa. Kurang mampu dalam misalnya pelajaran olahraga gitu ya. Kurang mampu dalam dribbling bola menjadi bisa. Itu. Nah, itu perubahan tingkah laku. Kurang mampu melempar bola tolak peluru menjadi bisa. Nah, itu perubahan tingkah laku seperti itu. Ya, teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini salah satu teori belajar yang tertua gitu ya, awalnya. Teori behavioristik ini terbagi menjadi beberapa gitu ya. Ada banyak jenisnya gitu ya. Ada banyak jenisnya yang erat kaitannya sama media pembelajaran. Nah, kita akan bahas satu persatu itu. Ini saya clear aja ya. Atau ada yang mencatat? Saya clear atau gimana nih? Halo, perhatian? Clear aja, Pak. Kamu foto aja. Oh, foto. Ya, silakan kalau ada yang mau screenshot. Boleh Udah di screenshot. S. Ya, boleh di screenshot atau catat, boleh. Kalaupun ketinggalan nanti bisa nonton YouTube gitu ya. Nanti saya share juga pembelajarannya. Semua perkuliahan saya taruh di YouTube ya. Ini saya akan bedah satu persatu jenis dari teori behavioristik ya. Gitu ya. Dan tokoh-tokohnya. Nah, tokoh-tokohnya banyak tuh ya. Banyak penganut teori behavioristik gitu ya. Ini saya clear ya. Iya, Pak. Oke. Oke, yang pertama, teori behavioristik itu teori conditioning ya, pengondisian atau conditioning ya, conditioning ya. Dari Pavlov ya, ini dari Rusia ya, ilmuwan Rusia, Pavlov ya, dari Pavlov. Tapi sebenarnya secara umum teori behavioristik itu, saya lupa tadi ya, sorry. Secara umum teori behavioristik itu dikemukakan oleh Gardner ya, saya lupa tadi, Gardner dan Berliner. Saya lupa tadi ya, sorry. Secara umum dikemukakan oleh ini ya, jadi saya ulangi sedikit, siswa dikatakan terjadi proses belajar jika terjadi perubahan tingkah laku. Ya, jadi perubahan tingkah laku itu sebagai hasil dari pengalaman belajar siswa. Itu, pengalaman belajar siswa. Ya, itu. Nah, kemudian muncul tokoh-tokoh lain. Ya, tokoh-tokoh lainnya dan mengemukakan teori turunan dari behavioristik. Yang pertama, teori pengondisian atau conditioning dari Ivan Pavlov ya. Ini tambahin aja ya. Ivan Pavlov ya, pakar otak ya, pakar otak dari Rusia dia ini ya. Rusia kalau nggak salah ya. Jadi dalam teorinya itu dilandasi oleh eksperimen ya. Eksperimen semoga nggak ini ya. Eksperimen, mohon maaf ya, eksperimen anjing ya. Eksperimen anjing. Nah, eksperimen guguk ya, eksperimen guguk. Jadi dia mengemukakan teori conditioning ini dari eksperimennya dia terhadap anjing. Ya. Atau barangkali ada yang pernah dengar ini nggak? Dengar kisah Ivan Pavlov nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Kalau ada boleh kita sharing ini, kemukakan pendapatnya. Ada yang pernah dengar ini kisahnya? Belum? Belum, Pak. Oke. Begitu saya yang cerita gitu ya. Nah, kalau ada kita sharing aja gitu kan, santai aja. Oke, eksperimen terhadap anjing. Nah, saya mau gambar anjing ya. Ini sesekali kita gambar ya kan? Sekali. Anjing itu gimana gambarnya? Saya itu nggak bisa gambar ya. Gini ya. Jadi ini ada seekor anjing, ya kan? Ini, ya kan? Seekor anjing. Nah, seekor anjing. Mantap ya gambaran saya, bagus. Seekor anjing, kemudian, bagus kan? Jadi seekor anjing diberikan makanan, ya kan? Diberikan makanan.
Wes, makanan. Es campur ini. Seekor anjing diberikan makanan. Nah, tapi ada yang baru masuk. Ini saya admit dulu ntar. Oke. Nah, tapi sebelum diberikan makanan, ya sebelum diberikan makanan, si ini Ivan Pavlov ngasih bunyi lonceng dulu. Nah, ya, jadi ada lonceng. Ya, dibunyi-bunyi lonceng. Mantap ya. Dibunyi-bunyiin lonceng gitu. Dibunyi-bunyiin lonceng. Nah, ketika dibunyi-bunyiin lonceng, ternyata anjingnya dia ya ngiler, meneteskan air liur ya. Meneteskan air liur ketika diperlihatkan makanan. Gitu. Ya. Namun sebelum diberikan makanan dibunyi-bunyikan dulu. Ya, dibunyi-bunyikan dengan lonceng. Nah, hal ini diulangi, dicoba jika makanannya nggak ada ya. Jika makanannya nggak ada, lalu Pavlov bunyi-bunyikan lonceng, apakah anjingnya tetap mengeluarkan air liur? Ternyata meskipun tanpa diberikan makanan, namun dibunyikan lonceng, anjing itu tetap mengeluarkan air liur. Nah, dari sini artinya dia berpikiran, oh ternyata anjing saya ini bisa dikondisikan. Nah, makanya namanya pengondisian. Bisa dikondisikan, gitu ya. Bisa dikondisikan, bahwa bisa dikondisikan atau disetting ya, dikondisikan atau disetting bahwa stimulus itu ya. Jadi ini bicara tentang stimulus ya. Ya. Jadi air liur yang dikeluarkan anjing itu merupakan stimulus ya. Bentar, ada lagi yang baru masuk, baru join. Ya. Jadi air liur yang dikeluarkan oleh anjing itu merupakan suatu stimulus yang diasosiasikan dengan makanan dan ternyata keluar dengan sendirinya. Ya, tiba-tiba keluar meskipun tanpa dikasih makanan, dengan dibunyikan lonceng aja. Nah, gitu. Jadi bisa disetting. Dari temuannya ini mohon maaf ya, ini namanya teorinya gitu ya, teorinya dia, sejarahnya begitu. Dia berpikir bahwa hal ini bisa saya terapkan kepada manusia, gitu ya. Ini versinya dia ya, ini versinya dia. Jadi hal ini bisa saya terapkan hal ini bisa saya terapkan kepada manusia, gitu ya. Jadi dia berasumsi jika ada siswa berbaris di depan kelas ya, siswa berbaris di depan kelas gitu kan, kenapa siswa bisa berbaris ketika misalnya sudah masuk waktu 7.15 misalnya 7.15 bunyi lonceng gitu ya, bunyi bel atau lonceng gitu ya, ada bunyi lonceng, siswa itu berbaris dan segera masuk ke kelas. Nah, itu asumsi dari si Pavlov bahwasanya manusia bisa dikondisikan, manusia itu bisa disetting gitu ya, manusia bisa dikondisikan, termasuk pembelajaran, berarti pembelajaran bisa dikondisikan. Nah, gitu. Dikondisikan dengan apa? Dengan menggunakan media pembelajaran. Dengan menggunakan model-model pembelajaran tertentu. Dengan menggunakan metode pembelajaran tertentu atau strategi pembelajaran tertentu. Nah, seperti itu. Termasuk hari ini, misal, saya mengkondisikan kalian kuliahnya seperti ini. Ya, dari pengondisian atau conditioning. Jadi siswa atau mahasiswa bisa dikondisikan. Gitu ya. Jadi, dalam singkatnya ya, dalam teorinya Pavlov ini, jadi teorinya Pavlov ini mengemukakan bahwa belajar, ini bisa dicatat ini, belajar itu upaya mengkondisikan atau mengondisikan pembentukan suatu perilaku atau respon.
terhadap sesuatu. Upaya mengondisikan. Ya. Upaya mengondisikan pembentukan suatu perilaku atau respon. Nah, jadi ini nanti mulai muncul ada namanya teori stimulus respon ya. Nanti selanjutnya ya nanti ya saya jelaskan. Ya. Jadi respon yang dibentuk terjadi karena adanya stimulus gitu ya. Dalam hal ini bunyi-bunyian tadi gitu. Ya, seperti itu ya. Itu teori dari Ivan Pavlov seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Suara. Bisa, Pak. Ya, Pak. Halo, kenapa? Siapa? Ada yang mau nanya kah? Aman ya? Aman. Oke. Aman, Pak. Oke. Saya clear atau gimana? Atau mau di screenshot silakan. Sudah, Pak. Ntar ya. Oke ya, jadi seperti itu ya. Jadi belajar bisa dikondisikan. Itu menurut Ivan Pavlov. Singkatnya gitu ya, teorinya gitu. Tadi yang saya bilang, belajar bisa dikondisikan dengan media pembelajaran, dengan atau sumber-sumber belajar lainnya, seperti itu. Ya, jadi nggak ada istilah siswa nggak bisa diubah perilakunya, siswa nggak bisa diubah karakternya, siswa nggak bisa diubah pengetahuannya, perubahan tingkah lakunya nggak bisa. Nggak ada istilah seperti itu. Jadi menurut teori ini, khususnya teori behavioristik, siswa dapat diubah perilakunya, tingkah lakunya bisa diubah, seperti itu. Ya, seperti itu. Yang kedua, ini saya hapus ya. Iya, Pak. Ya. Kedengaran nggak sih suara musik itu? Kedengaran, Pak. Iya, ntar ya. Tahan. Oke, sorry ada iklan tadi. Ini sudah nggak kedengaran insya Allah. Atau kecil suaranya. Oke, kita lanjut. Ini saya clear ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Yang kedua. Nah, ini yang paling yang kedua ini paling banyak dipakai sama kakak kelas kalian kalau skripsian ya. Nah, ya, namanya teori koneksi. Sebentar, baterainya habis. Teori koneksi ya, atau bahasa Inggrisnya apa tadi? Koneksi itu connectionism dari Thorndike. Thorndike biasanya, Thorndike ya. Teori koneksi atau koneksionisme dari Thorndike. Ya. Nah, menurut Thorndike, belajar itu interaksi antara Perkembangan perilaku. Enggak. Belajar merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Saya atau guru memberikan stimulus, siswa merespon. Stimulus itu apa? Banyak sekali. Ya, penggunaan media pembelajaran, animasi-animasi yang menarik, warna yang menarik, tampilan PowerPoint yang menarik, itu stimulus. Respon siswa adalah tanggapan siswa terkait pembelajaran itu, terkait tampilannya PowerPoint-nya guru tadi misalnya, gitu ya. Karena akan berbeda respon siswa, misalnya sini yang saya lihat, misalnya Nur Hikmah sama Solihatin misalnya ya, Nur Hikmah ngajar menggunakan PowerPoint-nya sederhana.
layarnya putih gitu ya. Layarnya putih. Satunya PowerPoint ada bunga-bunga ya. Hiasan warnanya gitu, gradasi-gradasi yang cantik. Nah, tentu respon siswa akan lebih menilai lebih cantik atau lebih bagus atau lebih senang dengan tampilan yang warnanya lebih menarik dibandingkan yang warnanya standar atau apalagi gelap gitu kan, pasti tidak mau, pasti ngantuk gitu ya kan. Nah, seperti itu stimulus respon. Jadi stimulus itu apa yang merangsang siswa sehingga terjadi kegiatan belajar ya, sehingga terjadi kegiatan belajar. Tidak hanya stimulus atau berupa tampilan PowerPoint, tapi bisa juga stimulus itu pikirannya guru, perasaannya guru, gitu ya. Kalau gurunya happy, siswanya merespon happy, gitu. Tapi kalau misalnya guru itu masuk kelas, kemudian murung wajahnya, belum gajian, marah-marah, siswa pasti meresponnya juga negatif, gitu kan. Nah, gitu. Jadi stimulus itu bisa berupa tampilan media pembelajaran, bisa perasaan kita, bisa pikiran dari guru, dan seterusnya. Itu. Bisa dipahami itu? Bisa, Pak. Bisa. Respon pun demikian. Respon itu tidak hanya yang zahir atau yang bisa dilihat. Oh, ini siswa senang nih. Oh, siswa ini ketawa nih. Oh, siswa ada terjadi perubahan. Tidak hanya itu, tapi hatinya senang itu juga respon. Matanya tertuju pada gurunya itu respon, gitu. Paham ya? Paham? Nah, jadi seperti itu. Jadi respon itu reaksi yang dimunculkan siswa, bisa pikiran, bisa perasaan, bisa tingkah laku dan seterusnya, gitu. Ya, jadi apa namanya? Teori ini terkenal namanya S dan R ya. SR ya, stimulus respon. Ya, stimulus respon. Seperti itu. Nah, terus apa namanya? Dalam teori ini ya, dalam teori koneksionisme juga ada yang sangat penting. Bentar ya, ini ada lanjutannya menurut Gredler ya, lanjutannya ya dari Gredler, tokoh juga ini Gredler tahun 91. Dia menjelaskan ada hukum ya, hukum belajar menurut teori koneksi. Apa hukum belajar itu? Yang pertama, hukum efek. Yang kedua, hukum latihan. Yang ketiga, hukum kesiapan. Oke. Sambil search ya, sambil searching di Google atau di buku, kalau ada yang punya buku tentang teori belajar, coba siapa yang bisa jelaskan ketiga hal ini? Ayo kita interaktif aja. Ayo silakan kemukakan pendapatnya. Apa yang dimaksud hukum efek atau law of effect, law of exercise, law of readiness ya, kesiapan. Silakan kemukakan pendapat kalian. Ayo, di sini ada banyak ya, ada berapa orang nih? Ada 47 orang. Nah, silakan, ayo kemukakan pendapatnya satu persatu. Silakan, ayo. Biar gantian, tidak hanya saya yang ya berceramah ya. Silakan, ayo. Apa itu hukum efek? Terus contohnya gimana? Nah, ayo. Atau definisinya dulu, penjelasannya gimana? Ayo, silakan sambil cari. Ayo. Hukum efek gitu, coba cari. Law of effect, teori Thorndike. Silakan. Ya. Siapa mau berpendapat? Pak. Silakan Nur Hikmah. Hukum efek menyatakan bahwa tingkah laku respon yang paling slow, pelan-pelan. Tak catat dulu. Apa? Hukum efek menyatakan bahwa tingkah laku respon yang paling dekat diikuti oleh hasil yang memuaskan.
hasil yang memuaskan. Tingkah laku respon yang paling dekat diikuti oleh hasil yang memuaskan. Kemudian dapat dipastikan. Dapat apa? Dipastikan. Iya, Pak. Dipastikan untuk menjadi pola yang mapan. Menjadi pola yang Ya, mapan. Mapan, Pak. Oke, pola yang mapan. Dan menjadi teladan. Dan teladan. Apa ini hukum efek ini? Sudah. Respon yang sama akan diberikan. Titik. Ini titik ya? Iya, Pak. Titik. Respon yang sama akan diberikan. Lanjut. Apabila stimulus yang sama diberikan lagi. Stimulus yang sama diberikan lagi. Oke. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Maknanya adalah, atau ada pendapat lain? Sebelum saya jelaskan. Tingkah laku respon yang paling dekat diikuti oleh hasil yang memuaskan. Dapat dipastikan untuk menjadi pola yang mapan dan menjadi teladan. Respon yang sama akan diberikan apabila stimulus yang sama diberikan lagi. Ya. Respon yang sama akan diberikan apabila stimulus yang sama diberikan lagi. Gitu. Ya. Artinya begini. Misal minggu lalu deh ya. Minggu lalu saya ngajar menggunakan papan tulis virtual. Ya. Hari ini saya ngajar menggunakan papan tulis virtual juga. Apa respon kalian? Nggak ada perbedaan kan? Ya nggak sih? Nggak ada perbedaan. Pasti, oh sama, Pak Rian ngajarnya begini gitu kan. Kecuali saya modifikasi tuh. Misalnya menggunakan PowerPoint, menggunakan Prezi, menggunakan video pembelajaran tertentu, menggunakan YouTube, dan seterusnya, dan seterusnya. Jika saya berikan stimulus yang berbeda, pasti responnya juga berbeda. Misalnya, hari ini beda, minggu depan beda. Pasti, wih, ternyata guru ini, atau ternyata dosen ini beda-beda ya media pembelajarannya. Hari ini PowerPoint, minggu depan video, minggu depan menggunakan Prezi, minggu depan menggunakan Powtoon, minggu depan articulate storyline, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau stimulusnya kita berikan beda, pasti responnya beda. Ya nggak sih? Stimulusnya sama, pasti responnya sama. Itu hukum efek. Efeknya seperti itu. Linear, ya, sama, pasti stimulusnya sama, responnya sama. Nggak ada perubahan, gitu ya. Kecuali tadi modifikasi. Pak, boleh nggak sih saya tetap pakai papan tulis virtual juga sama kayak minggu lalu? Boleh, tapi dimodifikasi. Minimal misalnya pulpennya warnanya beda-beda gitu ya, warna-warni misalnya, nggak hanya hitam, biar variasi. Atau digambar tadi itu gambar guguk gitu kan, nah, bisa saja seperti itu. Gitu. Oh, pasti kalian akan merespon. Saya yakin pasti kalian merespon. Oh, ternyata Pak Aryan bisa gambar ya nggak sih? Pasti kalian akan merespon itu. Gitu. Kemarin-kemarin saya belum pernah gambar gitu kali ini. Oh, ternyata Pak Aryan bisa gambar anjing ya, meskipun jelek. Nah, seperti itulah ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Yang B, hukum latihan. Ini gampang sekali. Silakan. Coba yang lain. Kemukakan pendapat. Stimulus. Siapa? Siapa yang mau berpendapat? Siti Rabia, Pak. Siti Rabia. Katanya Siti Rabia sakit tadi, ngurus anaknya. Anak saya tadi, Pak. Oh ya sudah, Siti Rabia. Silakan Siti Rabia. Hukum latihan itu dibagi menjadi dua. Oke, bagi dua. Oleh pepatah, lancar kaji karena diulang. Wah, mantap. Pelan-pelan dulu. Ini pepatah ya. Apa? Ini anak bahasa ini pasti ini. Lancar apa? Semakin sering lancar kaji karena diulang. Oke, karena diulang. Atau Allah bisa karena biasa, gitu kan? Ya, semakin sering kita mengulang suatu hal, pastilah kita akan semakin mahir dalam tersebut. Apa yang kedua itu kah? Yang kedua atau apa lagi? Kalau yang pertama itu semakin sering suatu hal dilakukan, maka akan semakin mahirlah kita dalam hal tersebut. Okay. Yang kedua, semakin lama suatu hal tidak dilakukan, maka kita akan lupa akan hal tersebut. Semakin Contohnya lama. Itu, Tahan. Ya, Pak. Pelan-pelan dulu. Itu dalam belajar,
apabila setiap kita membahas suatu pembelajaran, pastilah kita akan menguasainya dan yang pasti tidak cepat lupa. Berbeda dengan belajar kebut semalam, yang Oke. pasti akan kita lupakan sekejap mata. Wah, mantap, mantap. Sip. Benar, saya setuju. Itu hukum latihan. Semakin siswa atau semakin kita sering berlatih, semakin bisa atau terasah. Begitu pula, semakin lama tidak dilakukan atau semakin lama kita tidak membuka buku, tidak membaca, semakin gampang lupa pelajaran itu. Itu hukum latihan. Ya, benar ya? Tadi sudah pakai pepatah-pepatah segala gitu kan, atau peribahasa. Lancar kaji karena diulang. Allah bisa karena biasa. Weh, kan kayak gitu ya, hukum latihan. Nah, seperti itu ya. Oke, yang C. Aduh. Cukup nggak ya di bawah ini ya? Kayaknya cukup deh. Aduh, saya pindahin dulu. Yang C, oke. Tadi siapa? Rabiah itu bahasa ya? Prodi bahasa. Ekonomi, Pak. Ekonomi. Oh. Coba yang matematika, coba temukan pendapat hukum kesiapan. Ayo matematika mana? Siapa matematika? Jelaskan. Masih ada nggak anak matematika di sini? Anak matematika ada. Jihan, ada Ahwal, Patris, Susi. Ayo silakan kemukakan pendapatnya. Apa hukum kesiapan? Gampang juga nih, ayo. Hukum kesiapan. Maksudnya apa hukum kesiapan itu? Silakan kemukakan pendapat. Apa hukum kesiapan? Ayo. Nggak ada? Nggak ada yang mau berpendapat? Atau sembarang sudah? Ayo silakan. Siapa yang bersedia berpendapat? Siapa? Saya Siapa? Pak. Oke, Solihatin, silakan. Apa hukum kesiapan? Semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka Slow. Semakin siap organisme ya, redaksinya gitu ya? Ya, iya Pak. Atau seseorang lah ya, seseorang aja ya. Semakin siap seseorang apa? Ya, memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka memperoleh perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut, pelaksanaan ya, bukan perubahan iya, ya, Pak. pelaksanaan ya, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut apa? Akan menimbulkan kepuasan individu. Ini tulisan saya bisa dibaca ya? Sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Gitu ya, cenderung diperkuat. Kelihatan kan yang bawah ini kan? Ini sudah paling bawah ini. Kelihatan, Pak. Oke. Sudah, titik. Iya, Pak. Oke. Semakin siap seseorang memperoleh perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Ya. Ada nggak contohnya di situ? Maksudnya gimana? Dapat nggak contohnya? Contohnya gini. Maksudnya gini. Ini mirip seperti hukum latihan. Mirip banget. Tapi bedanya di sini. Misal nih, kalian pernah nggak ngalamin gini? Kalau ketika kalian mau belajar, ini SMA dulunya. Saya tanya ini aja dulu deh. Solihatin ya, saya tanya Solihatin Nisa. Prodi apa Solihatin Nisa? Ekonomi, Pak. Ekonomi. Ekonomi lagi, mana nih matematika ini ya? Solihatin Nisa ya, saya tanya. Dulu pas SMA pelajaran kesukaannya apa? IPS. Boleh sebut jangan ya. IPS ya? Iya, Pak. IPS. SMA IPS ya? IPS apa? Khususnya itu IPS apa? Geografi kah, sejarah, sosiologi atau apa? Ekonomi. Oh, ekonomi. Oke, ekonomi. Kalau gurunya masuk kelas, guru ekonomi tersebut, kamu gimana perasaannya?
Perasaannya campur aduk, Pak. Campur aduknya gimana? Seneng kah atau biasa aja atau gimana? Kadang kalau gurunya baik ya seneng, Pak. Tapi kalau misalnya udah kayak emosi gitu, atau ada masalah di luar, biasanya kan ke bawah di kelas. Jadinya kayak takut, kayak... Oke. Jadi kamu Kayak suka pelajarannya namun tidak suka gurunya ya? Karena berubah-ubah sikapnya kan? Iya, Pak. Oke. Coba saya cari sampel cowok ya. Cowok ini biasanya olahraga nih. Siapa cowok nih? Kita cari. Cowok. Kama. Mana Kama? Ya, Pak. Kama. Nih, aku tanya ya Kama. Kama pas misalnya dulunya pelajaran olahraga. Mana Kama? Ya. Kama. Pelajaran olahraga. Kamu seneng nggak gurunya masuk? Masuk atau pas pelajaran olahraga seneng nggak? Ya senang lah, Pak. Seneng kan? Oke. Iya. Ketika seneng kamu biasanya, misalnya ada praktek, kamu jadi jago di situ kan, ya nggak sih? Ya tergantung, Pak. Tergantung gimana? Kalau prakteknya kayak misalnya Voli. kayak berenang gitu ya, saya nggak bisa berenang ya. Nggak bisa berenang. Sama aja bote dong, Pak. Sama aja bote ya. Oke. Jadi gini, maksud saya begini, biasanya nih ya, biasanya siswa itu kalau sudah memfavoritkan atau menyukai pelajaran tertentu atau menyukai guru tertentu, ketika guru datang, Apa sih, Bu? ya, ketika guru datang ke kelas, itu guru tersebut pasti membuat kita excited, ya. Artinya kita itu sudah siap. Gini, aku siap ini diajar pelajaran ini sama bapak ini, sama ibu ini, karena saya senang. Nah, kalau kita sudah siap, gitu ya, kita sudah siap karena tadi katakanlah suka terhadap cara penyampaian guru tersebut, maka kesiapan kita itu berdampak pada kita lebih cepat terjadi perubahan ke positif. Paham ya maksud saya? Paham nggak sih? Ya, Pak. Gitu. Biasanya begitu. Tapi ya, kalau misalnya tadi tuh misalnya ada yang dibenci banget ya, dibenci atau misalnya ini guru killer, katakanlah guru killer, tapi nggak tahu sekarang bukan zamannya guru killer, nggak ada ya. Misalnya dulu ya, saya bilang dulu. Ada guru killer, guru yang tidak kita harapkan hadir di kelas. Pas hadir, nah sudah. Kita sudah siap ini, kita sudah takut duluan. Ketika guru tersebut datang, tentu perubahan perilaku kita akan semakin cepat terjadi juga. Gitu. Jadi di sini ada redaksinya asosiasi cenderung diperkuat. Sehingga, aduh aku makin nggak suka sama pelajaran ini. Gitu. Pernah nggak sih ngerasa gitu kalian? Iya, Pak. Ya, kayak gitu ya. Jadi kalau kita siap, misalnya, aku nggak sabar nih belajar sama guru ini, biasanya perubahan positif itu lebih cepat. Ya. Ya kan? Ya gitu ya. Nah, itulah hukum kesiapan maksudnya. Gitu. Ya. Jadi di teori koneksi atau koneksionisme dari Thorndike ya, Edward Thorndike, saya tambahin aja ya. Jadi ada namanya Edward Thorndike. Itu ada 3 hukum belajar, hukum efek atau law of effect, kemudian hukum latihan atau law of exercise, serta hukum kesiapan atau law of readiness. Itu 3 ini sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi. Ya, gambarannya seperti itu, contoh-contohnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, good. Sampai sini ada pertanyaan barangkali sebelum masuk teori belajar turunan yang lain yang ketiga. Aman? Halo? Aman, Pak. Aman ya, oke. Saya clear atau gimana? Saya clear ya? Iya, Pak. Oke, saya Iya, clear. Pak. Oke. Kita lanjut yang ketiga. Ya. Ketiga, ini juga behavioristik juga ya. 3 itu namanya teori penguatan ya. Penguatan atau bahasa Inggrisnya reinforcement dari Reinforcement theory of motivation. dari siapa? Ayo, Skinner.
B.F. Skinner. Ya, B.F. Skinner ya, atau ini ya. Kalau nggak salah ini namanya Burrhus Frederick, kalau nggak salah ya. Coba nanti dicari ya. Burrhus Frederick Skinner ya, B.F. Skinner itu. Ya, jadi oke, tadi sudah ada yang dapat apa namanya teori ini berkata seperti apa? Silakan. Tadi kayaknya ada yang dapat tadi itu. Sebentar, Pak. Apa? Teori. Silakan. Siapa? Saya, Pak. Nur Hikmah. Oke, Nur Hikmah, silakan. Ekonomi lagi. Ya. Oke. Pandangan mereka menyatakan bahwa perilaku individu merupakan perilaku individu merupakan fungsi dari konsekuensinya. Fungsi. Iya, Pak. Fungsi. Entar ada yang baru masuk, saya accept dulu. Fungsi. Oke, lanjut. Fungsi dari konsekuensinya. Ini dia kata kuncinya. Konsekuensi. Konsekuensi. Lanjut. Dalam kurung, Pak, rangsangan, respon, konsekuensi. Rangsangan atau respon atau konsekuensi gitu ya. Iya, Pak. Respon dan seterusnya gitu ya. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Oke, yap. Jadi reinforcement itu maksudnya adalah perubahan perilaku itu, ya, perubahan perilaku individu merupakan fungsi dari konsekuensi atau dampak dari rangsangan atau respon atau apa tadi? Rangsangan atau respon atau reinforcement tersebut. Ya. Jadi teori ini simpelnya gini deh. Unsurnya ya. Unsur terpenting. Unsur terpenting itu penguatan. Penguatan atau reinforcement ya. Artinya itu nah, itu dia ya, tingkah laku atau penguatan positif sama penguatan negatif gitu ya. Jadi ada dua ya, penguatan positif, penguatan negatif gitu. Untuk diulang ya. Dapat ya, dapat referensinya ya. Jadi Pak, penguatan positif itu maksudnya gimana? Penguatan positif itu maksudnya reward ya. Hadiah. Gitu. Penguatan negatif bagaimana? Pengurangan reward atau secara kasar itu punishment, hukuman. Ya. Kalau tadi sebelumnya SR, stimulus respon, sekarang RP, reward punishment. Ya. Halo, kok nge-lag ini? Halo, perhatian. Halo, perhatian. Nge-lag ya? Iya, Pak. Video Enggak, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Ya, ini secara kasar ya, ini secara kasar punishment sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Ya, sebenarnya nggak boleh. Jadi penguatan itu berupa reward. Jadi contohnya misalnya gini. Stimulus respon itu maksudnya gini. Teori penguatan itu maksudnya gini. Kalian pasti pernah tuh, atau kalian misalnya nanti di sekolah pas PLP gitu ya, atau kalian yang sudah ngajar di SD, sudah ngajar les, untuk merayu siswa yang ngambek, yang malas belajar, pasti menggunakan stimulus iming-iming gitu kan kalian, ya nggak sih? Ya, Pak. Ayo. Kasih reward kan? Iya, yang bisa jawab pertanyaan Ibu, Iya, Pak. nanti Ibu belikan Salome, kan gitu ya. Iya. Nanti Ibu belikan permen, nanti Ibu kasih coklato, Silver Queen, dan seterusnya. Ya nggak sih? Nah, itu penguatan positif. Ya, penguatan positif, siswa akan merespon. Oke, aku akan semangat mengerjakan. Nah, jadi dia akan semangat. Gitu. Ya. Pak, gimana kalau misalnya tadi katanya nggak boleh punishment atau nggak boleh hukuman? Ya, dalam teori belajar behavioristik, hukuman itu nggak boleh gini. Maksudnya itu punishment ini kan saya kasih tanda petik ya. Sebenarnya bukan punishment, tapi lebih kepada
semacam, jadi bukan hukuman. Jadi gini, bukan misalnya yang nggak ngerjain PR lari keliling lapangan, bukan itu, ya, bukan itu. Yang nggak ngerjain Di kamar kakak. Peringatan. Di lemari. Bukan. Peringatan. Ancaman. Itu ancaman ya, bukan juga. Yang nggak ngerjain PR atau yang nggak ngerjain, ya harus itu masih siapa itu? Ayo di mute. Yang nggak ngerjain PR atau nggak serius belajar, nanti nggak ibu naikkan kelas. Itu ancaman, beda gitu ya. Tapi Ya, Pak. di sini penguatan negatif yang dimaksud adalah pemberian, misalnya ya, pemberian tugas tambahan. Nah, ya, pemberian tugas tambahan. Pemberian tugas tambahan itu reinforcement negatif. Jadi jangan dikira dikasih tugas, misalnya dosen ngasih tugas kumpulkan minggu depan. Minggu depan kalian nggak ngumpulkan. Oke, kalau gitu ditambah kerjakan lagi. Nah, ya kan? Itu Ya. penguatan atau reinforcement negatif supaya kalian merespon, oke, aku harus ngerjain deh. Kalau nggak ngerjain lagi, aku dikasih tugas tambah lagi. Dan seterusnya tambah banyak. Ya nggak sih? Kalau nggak on time gitu kan. Nah, itu penguatan negatif. Bukan hukuman. Bukan, oke, minggu depan kamu nggak boleh masuk kelas saya. Oke, minggu depan kamu saya anggap nggak hadir. Saya anggap nilaimu E. Nggak boleh gitu. Jangan punishment. Ini tadi kan saya tanda petik aja kan. Tanda petik punishment. Tapi sebenarnya penguatan negatif adalah pemberian tugas tambahan, kemudian atau tidak memberikan penghargaan ya, tidak memberikan penghargaan. Jadi tidak memberikan penghargaan itu secara tidak langsung itu sama aja penguatan negatif. Contoh misalnya di sini ya, oke, hari ini yang sangat aktif, misalnya ini misal ya, ini saya terapkan. Yang sangat aktif hari ini mahasiswa ekonomi, ya, Nur Hikmah Solihatin ini sangat aktif hari ini. Gitu. Yang lainnya tidak saya berikan penghargaan. Itu secara tidak langsung gitu kan. Secara tidak langsung saya ngomong begini, yang lain itu tidak saya hargai gitu kan. Tidak memberikan penghargaan gitu. Tapi kalau saya bilang, oke, hari ini Nur Hikmah sangat aktif, Solihatin Nisa sangat aktif, yang lain tidak aktif, kayak Putri Ayu, Joseph ini saya rasa nggak baik, gitu, itu sudah memberikan cap yang buruk. Tapi kalau saya bilang tadi, oke, hari ini Nur Hikmah mantap, Solihatin Nisa mantap, sudah. Yang lain secara tidak langsung tidak mendapatkan penghargaan. Itu penguatan negatif. Apakah tersinggung? Enggak juga gitu kan. Tapi kalau saya bilang, oke, yang lain saya anggap nggak karena tidak aktif saya anggap tidak ada nilainya, nah itu lebih tersinggung, ya nggak sih? Paham kan? Beda kan bahasanya itu, bahasa guru atau bahasa dosen seperti itu, gitu. Itu penguatan negatif, gitu. Ya, bisa dipahami sampai sini? Apa? Oke. Sip ya. Jadi sudah ada 3 teori behavioristik. Satu lagi itu ada 4 ya, dari Bandura. Saya clear ya? Ya, Pak. Oke, saya clear. Sudah. Yang keempat. Ayo, kira-kira apa lagi teori yang harus kita bahas ini? Behavioristik. Ada yang dapat nggak? Hah? Ada lagi nggak kira-kira? Teori behavioristik. Teori apa? Teori meniru. Atau modeling. Dari Albert atau siapa ya? Coba nanti cari ya, saya agak lupa. Albert, kalau nggak salah namanya Albert ya. Albert Bandura, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Albert Bandura. Iya, ada ya, dapat ya? Albert Bandura. Bandura. Ya, Albert Bandura. Ya, Albert Bandura. Nah, jadi Bandura itu, ya, Bandura mengkritik, ya, dia mengkritik teori sebelumnya, mengkritik teori Skinner. Ya. Ya, jadi kan Skinner tadi bilang reinforcement, ya kan? Penguatan. Skinner, yang barusan tadi ya,
Skinner bilang reinforcement itu positif negatif gitu kan. Nah, Bandura itu mengkritik teori Skinner, dia bilang ada kelemahan dari teori ini. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa penguatan itu, ini menurutnya ya, penguatan tidaklah esensial. Tidaklah esensial atau enggak berarti. Gitu. Nah, apa yang esensial menurut Bandura? Yang esensial ya, yang esensial adalah siswa belajar dengan baik jika meniru atau jika melakukan peniruan, itu menurutnya, ya, langsung melakukan peniruan, gitu, ya, entah melakukan peniruan dengan apa yang dilihat, apa yang dibaca, kemudian tayangan-tayangan tertentu itu menjadi model bagi siswa untuk meniru, ya. Meniru itu maksudnya menyontoh, ya, menyontoh orang tertentu, tokoh tertentu, menyontoh perilaku tertentu, gitu, ya. Jadi teorinya Bandura itu simpelnya gini deh. Simpelnya jika guru kita atau dosen kita mengucapkan atau berbicara dengan sopan santun, dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, guru itu menunjukkan tingkah laku atau sikap yang terpuji, kemudian menjelaskan materi dengan sangat jelas, sistematis, murid itu pasti akan meniru. Gitu. Ya, murid itu pasti akan meniru. Jadi maksudnya itu guru itu sebagai teladan, gitu ya. Guru itu sebagai teladan. Ibaratnya kalian itu nanti kalau menjadi guru, kalian itu seperti ini loh. Seperti, keren banget nih. Seperti ikan, ya. Kalian itu seperti ikan, ya. Kalian itu seperti ikan di dalam akuarium, ya. Kenapa kalian seperti ikan? Kalian itu dilihat dari sisi manapun, dari depan, dari atas, dari kanan, kiri, ya. Kalian itu ketika menjadi guru, kalian menjadi panutan, kalian menjadi role model, ya. Kalian menjadi role model, kalian menjadi panutan, menjadi model, menjadi suri tauladan yang baik bagi siswa kalian. Ini nyambung sama yang kemarin kerucut pengalaman Del tentang yang 90% pengalaman belajar diperoleh jika melakukan. Ya nggak sih? 90% yang minggu lalu saya bilang, ada kan? Yang begini, ini 90%. Ada kan? Ada, Ya, Pak. Pak, ada. Ya, menurut Del. Jadi pengalaman belajar itu bukan ditentukan dari penguatan positif atau negatif, gitu ya. Penguatan itu enggak esensi. Penguatan yang esensi itu belajar jika peniruan, meniru. Jadi yang kita tiru adalah stimulus. Kita melakukan peniruan adalah respon kita. Nah, maknanya sama kayak stimulus respon tadi sebenarnya. Jadi model yang kita tiru adalah stimulusnya, kita responnya menirukannya, gitu. Makanya nggak heran yang sangat bahaya itu jika misalnya siswa-siswi kita itu terkontaminasi oleh hal-hal yang menjadi model atau hal-hal model yang negatif, sesuatu yang negatif kemudian ditiru. Nah, itu yang sangat bahaya, gitu ya. Konten-konten misalnya, konten-konten mohon maaf ya, konten-konten porno misalnya, konten-konten kata-kata kasar misalnya, itu dampaknya lebih sedikit dibanding ke siswa. Tapi konten-konten yang biasa-biasa saja, tapi ada iklan di atasnya, di sampingnya, ikan-ikan porno, ikan-ikan kasar misalnya, itu yang malah lebih berpotensi membahayakan tingkah laku siswa. Sebenarnya itu,
Bukan yang langsung ini perilaku jelek, bukan. Itu gampang diblokir sama pemerintah, gampang. Situs porno gampang diblokir pemerintah, ya kan? Akun-akun yang memecah belah gitu, gampang diblokir. Tapi yang biasa-biasa saja atau yang katakanlah website biasa, tapi muncul iklan-iklan porno, iklan-iklan gambar nggak senonoh, itu malah yang lebih berbahaya. Gitu. Bisa jadi pengaruh buruk bagi siswa. Karena siswa-siswi kita lebih mudah, jadi teori ini masih relevan. Ya, siswa-siswi kita lebih mudah meniru yang buruk dibandingkan yang positif atau yang baik seperti itu. Nah, itu bahayanya tantangan kita ke depan, tantangan kalian calon guru masa depan. Karena pengaruh media, pengaruh budaya-budaya barat, budaya timur yang mulai redup, yang mulai perlahan-lahan terkikis. Nah, itu tantangan bagi kalian sebagai panutan atau role model bagi generasi masa depan. Seperti itu. Ya. 4 itu saja yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Ya, terkait dengan pembagian teori behavioristik, ya. Jadi tadi ada teorinya Ivan Pavlov, kemudian teorinya Thorndike, teori Skinner, sama teori Bandura. 4 itu saja. Cukup dari saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau apa yang mau didiskusikan pada sore hari ini. Silakan. Kemukakan pendapatnya. Ada? Apakah ada? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita mau memberikan pendapat. Nggak ada? Pak, saya mau nanya. Silakan. Siapa? Petrus ya? Silakan Petrus. Kalau Bapak pribadi kalau mengajar itu mengacu pada satu teori atau menggabungkan beberapa teori, Pak? Kalau untuk Bapak sendiri. Kalau saya mengajar menggunakan Kalau saya mengajar, saya nggak cenderung ke satu teori. Ya. Intinya gini deh. Tadi kan teorinya ada banyak tuh. Coba kalian pelajari, kalian bedah satu persatu. Kemudian ketika kalian nanti mengajar, jangan terpatok atau terpacu pada satu teori saja. Bisa jadi kita menerapkan beberapa teori. Contoh, hari ini saya mengacu pada teori stimulus respon. Tadi ya, ini saya memberikan stimulus menggunakan tadi papan tulis virtual, menggunakan e-learning, menyajikan musik-musik tadi di awal perkuliahan gitu. Saya menggunakan stimulus respon. Di tengah-tengah bisa jadi saya, siapa yang bisa berpendapat akan saya kasih hadiah nilai plus misalnya. Nah, bisa saja di tengah perjalanan atau di tengah perkuliahan bisa seperti itu. Oh, berarti tadi reinforcement dari Skinner, ya nggak sih? Bisa juga dalam menyajikan contoh misalnya. Oke, anak-anakku mengapa misalnya gitu kan. Ini misalnya. Ini karena saya dosen matematika, saya kasih contoh matematika ya. Misalnya ya, yang saya clear. Anak-anakku mengapa ya perkalian ya sifat bilangan bulat ada yang namanya sifat distributif ya, sifat distributif ini misal ya, sifat distributif. Apa sifat distributif itu? Misal A dikali B tambah C hasilnya adalah begini, seret gitu ya. Jadinya A kali B tambah A kali C. Contoh misal ya, 2 dikali 3 tambah 5 bisa kita hitung begini. 2 kali 3, lalu ya tambah 2 kali 5. Apa maknanya itu? Nah, ini saya menerapkan pembelajaran bermakna. Tidak hanya, sifat distributif itu A kali B tambah C, jadinya A kali B. Tapi saya memberikan makna misalnya. Maknanya adalah, kalau jadi orang itu jangan pilih-pilih teman. Misalnya gitu ya. Ini loh, 2 itu berteman sama 3. 2 itu berteman sama 5, jangan pilih-pilih teman gitu ya. Bisa seperti itu. Bisa kan? Nah, seperti itu. Ada maknanya. Nah, itu pembelajaran bermakna ya. Pembelajaran bermakna dari ada yang baru masuk, pembelajaran bermakna dari Brunner. Nah,
Itu. Siapa? Brunner atau siapa ya? Brunner atau Ausubel ya? Oh sorry, Ausubel ya? Ausubel ya. Ausubel ya. David Ausubel ya, David Ausubel. Nah, coba nanti dicari. Pembelajaran bermakna itu kayak gini nih ya. Kita kasih contoh, namun tidak hanya sekadar contoh, tapi ada maknanya. Nah, kayak gitu. Entah itu makna religius, entah itu makna sosial, ilmu-ilmu atau ilmu-ilmu lain dikaitkan bisa gitu. Jadi, kalau saya pribadi kalau mengajar tidak terpatok atau tidak hanya satu teori belajar saja yang saya gunakan, melainkan saya combine beberapa teori belajar seperti itu. Kalian pun juga nanti kalau bisa seperti itu. Tidak hanya satu teori belajar saja. Harus menguasai beberapa teori belajar seperti itu. Oke, Patrice, seperti itu ya. Oke, Pak, makasih. Yes, oke. Barangkali ada lagi dari perwakilan ekonomi. Ini matematika tadi. Dari ekonomi atau bahasa, silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang lagi di jalan itu siapa itu? Friska. Lagi nge-vlog Kak Friska itu? Oke, ada pertanyaan barangkali lagi? Atau apa yang mau didiskusikan? Kemukakan pendapat, silakan. Kalau nggak ada kita sudahan nih. Nah, pernyataan saya ini ancaman gitu kan. Kalau nggak ada saya sudah nih. Udah, itu ancaman kan? Itu ancaman. Ya, Pak. Siapa yang mau bertanya lagi atau diskusi? Silakan. Cukup kah? Nanti minggu depan kita landasan media pembelajaran yang lain ya. Jadi ada beberapa aspek kayak nanti silakan kalian cari, minggu depan kita diskusi gitu ya. Jadi minggu depan kita diskusi landasan penggunaan media pembelajaran dari beberapa aspek. Aspek psikologis, empiris, historis dan seterusnya. Silakan dicari. Minggu depan kita akan lebih interaktif. Minggu depan sudah puasa ya. Oke, kalau gitu kuliahnya lebih cepat, jam 4 gitu ya. Supaya nggak ganggu waktu berbuka kalian. Gitu kan. Minggu depan kan sudah puasa insya Allah. Jadi minggu depan kita mulai jam 4. Ya, nanti saya sampaikan di grup juga, saya ingatkan. Gitu. Edarannya seperti itu ya. Jadi perkuliahan dipercepat supaya tidak mengganggu waktu buka kalian. Supaya kuliahnya bisa selesai jam 5:30. Ya, seperti itu ya. Oke, cukup ya? Kalau nggak ada pertanyaan, cukup ya. Oke, nanti kalau misalnya mau belajar ulang, ada yang ketinggalan tadi, ada yang terkeluar, bisa nonton YouTube saya ya. Silakan nanti nonton YouTube. Yes, oke. Silakan aja belajar. Pokoknya belajar bisa kapanpun, dimanapun. Tadi ada yang di taman, ada yang sambil jualan, ada yang tidur-tiduran di kasur, ada yang di dapur, ada yang sambil ngurus anak, ada yang di mobil, ada yang nge-vlog, ini ada, di mana-mana sudah kalian belajar ini, ya kan? Oke, cukup ya kuliah kita pada hari ini. Yang penting kalian paham aja, kalian dapat, kalian merespon apa yang saya berikan, kan? Saya berikan stimulus pembelajaran tadi, ya tanggapan kalian terserah saja, misalnya asik belajarnya atau nggak enak belajarnya terserah kalian, itu respon kalian pasti beda-beda. Ya, semoga kalian bisa mendapatkan apa yang saya sampaikan tadi, ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kenapa? Apa? Mau bertanya kah? Tidak, Pak. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan kita sore hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, ya. Oke, sekian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Sampai bertemu minggu depan. Ya.